Pemirsa, Komedi Putar dengan topik budaya mudik. Mas, kita ini tadi seolah-olah pemerintah tidak ada ikut campur dalam urusan ini. Semuanya adalah inisiatif dari masyarakat, termasuk risikonya pun masyarakat. Menurut Anda, Mas Azhar, pemerintah harus apa sih? Nah, kalau bicara pemerintah itu kayaknya saya harus tarik napas gitu ya. Karena mudik lebaran ritus ini kan ritus nasional, proyek nasional, manajerial nasional. Tapi sepertinya kita dari tahun ke tahun selalu punya masalah. Banyak masalah sosial, politik, ekonomi, keamanan. Rakyat memikirkan apakah pada saat itu, momen itu, pemerintah melakukan sesuatu. Contoh seperti infrastruktur jalan, jalur yang dilalui oleh para pemudik. Apakah sudah telah siap? Jangan-jangan berapa minhanya sudah baru ujuk-ujuk dibenarin tengah malam gitu. Kenapa tidak dalam jangka panjang yang gitu? Satu, yang kedua, masalah transportasi biaya. Kenapa pada saat transportasi tiket sulit dan mahal? Kenapa? Itu kan bisa saja pemerintah melakukan satu regulasi sehingga tidak harus melonjak harga tiket atau kuotanya terbatas. Oke, gitu. baik, kita terima penelpon dulu. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Halo. Halo. Selamat malam, dengan siapa? Dari mana, Pak? Saya Dede Tosin, Pak. Oh, Pak Dede Tosin dari Taman Mini. Taman Mini. Ya, silakan Pak Dede. Taman Mini. Iya, silakan. Oke. Mas Norka, begini. Saya sih melihat fenomena mudik itu adalah fenomena sosial, agama, budaya. Selanjutnya, ketika adanya di desa atau di kampung, malah terjadi kesenjangan sosial bagi mereka yang ada di mudik itu. Kira-kira seperti itu. Terus tanggapannya juga, pemerintah daerah tidak menangkap fenomena itu, artinya diajak berpikirlah orang-orang yang pulang ke desa itu bagaimana membangun desa. Setelah keberhasilannya mereka di kota gitu. Itu saja mungkin harapannya mudik yang setahun sekali itu bermanfaat lah. Minimal membangun pos ronda mungkin ya. Gitu. Kira-kira itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Dede Tosin. Nah, Mas Mami, ini Anda kalau mudik itu pernah nggak ketemu dengan, karena orang terkenalnya dengan Pemda, bupati kayak atau wali kota atau apa, kita bikin apa nih di kampung kita supaya jangan ada orang ke kota? Kalau levelnya bupati enggak lah, belum. Saya tinggal di kampung kebetulan, di Dukuh malah. Kalau sama Pak Camat, Pak Lurah, kadang-kadang kita silaturahmi. Ya, kita ngobrol pengalaman Mas Mami di Jakarta apa. Saya nanya juga sama beliau-beliau yang pamong di desa itu, kira-kira apa dari rekan-rekan ini yang bisa memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kampung ini ya. Contoh kecil aja, pernah ada upaya kesepakatan rekan-rekan itu membangun kuburan malah. Kuburan. Ya. Dibangun bukan ditidurkan. Harusnya ditidurkan, tapi ya, ini dibangunkan malah. Maksudnya dibangun karena memang dari sisi dari bangunan dan lain sebagainya kurang layak, karena walau bagaimana itu juga leluhur kita. Ayo ada kesepakatan, kita patungan rame-rame, kita gotong royong satu kampung lagi. Kebetulan ada rekan yang memang berhasil, udah nanti saya ininya, ada pembicaraan seperti itu. Contoh kecilnya, ilustrasinya seperti itu. Terus kemudian apa yang paling kita butuhkan di sini nih? Dari sisi apa? Oh, di sini yang paling dibutuhkan karena sulit air. Di desa saya itu sulit air. Airnya pasti pakai sedot, pakai diesel dompeng itu ngambil dari sungai. Nah, ini diupayakan supaya lebih memudahkan rekan-rekan petani di situ, supaya hasil pertaniannya naik apa? Kita rembuk juga. Kita beli beli diesel P2T, jadi lebih besar sedotannya. Namun ya karena ada rekan yang dari Dinas Pertanian dan lain sebagainya, itu nanti apakah tidak akan merusak ekosistem yang ada dan lain sebagainya. Hal-hal yang demikian kita bicarakan juga. Oke, baik Mas Hendro, kelihatannya pemerintah daerah ini gigit jari nih. Itu karena misalnya seperti transportasi pantura jalan raya, itu kan merupakan tanggungan pemerintahan pusat. Pemda tidak mau memperbaiki
karena itu katanya urusan pemerintah pusat. Nah, setiap kali Lebaran sebetulnya kan daerah memperoleh pendapatan daerah dari para pemudik. Bisa dilibatkan nggak Pemda ini untuk membangun daerah masing-masing? Begini, memang jalan provinsi, jalan itu ada kelas-kelasnya, ada jalan negara, jalan provinsi, dan kabupaten. Tanggung jawabnya masing-masing. Kalau jalan negara, tanggung jawab pemerintah pusat. Itu yang memperbaiki, merawat gitu pemerintah pusat. Jadi bukan pemerintah daerah. Sementara pemerintah daerah, misalnya provinsi atau kabupaten, punya tanggung jawab jalan-jalan lingkungan, jalan yang ke dalam itu, yang itu jauh lebih berat lagi perawatannya daripada sekadar jalan. Ya. Nah, ini memang banyak uang masuk ke daerah pada waktu itu karena pemudik itu tidak pernah tidak menabur uang. Tapi itu pada masyarakat langsung. Pada pertumbuhan ekonomi langsung sesaat waktu itu, misalnya warung jadi cepat habis barangnya gitu ya. Lalu kadang-kadang nggak perlu beli juga perlu beli. Memperlihatkan karena orang dari kota datang ke desa, datang ke kampung, kalau tidak menabur uang, tidak jajan itu rasanya kok ngapain datang jauh-jauh dari kota tapi nggak beli, nggak ngasih uang. Biasanya orang kota juga mau menukar uang besar ke uang kecil-kecil untuk dibagikan di kampung itu. Dan itu sudah tradisi dan itu pada masyarakat, tidak pada pemerintah desa. Kalau bisa dikoordinir seperti kata Mas Mami itu bagus sekali. Dan itu harus ada kemauan dari semua pemudik untuk bersatu, lalu dibicarakan dengan pemerintah setempat, tapi harus ada ide dari ada motor dari pemerintah setempat untuk mengkoordinir mereka sebelum mereka sempat buang tuh uangnya. Okay. Karena pemudik itu pulangnya itu kere. Maksud saya gini, maaf, bukan kere lah. Habis-habisan. Makanya kenapa penumpang kereta api itu lebih banyak pada waktu pulang, pada waktu balik daripada waktu berangkat. Karena kalau naik bis, mereka ketahuan sama kondukturnya kalau nggak bayar. Tapi kalau naik kereta api bisa sembunyi. Kenapa WC jadi penuh? Karena orang sembunyi di situ. Gitu. WC sudah nggak bisa jadi WC, jadi tempat duduk. Jadi jumlah penumpang kereta api lebih banyak ketika pulang. Ketika balik ke Jakarta. Ya. Karena selain murah, kereta api itu paling murah, juga biasanya bawa temannya untuk kerja. Dan uangnya juga makin menipis kan? Uangnya makin menipis. Malah tadinya bawa koper tuh isi 4 celana jadi tinggal 1. Karena yang 3 dijual gitu. Kayak Mas Azhar, ini Anda kan dari NTB ya? NTT. Kira-kira Pemda ini bisa nggak? Kan ini fenomena tahunan. Sudah tahu bahwa setiap tahun akan ada pemudik bawa uang begitu banyak. Nah, Pemda kan bisa punya inisiatif membuat sarana-sarana rekreasi, tempat-tempat wisata sehingga tidak sekedar dihabiskan untuk makanan, minuman, tapi juga memberikan dukungan kepada pemerintah untuk membangun sektor wisata yang baik yang kecil maupun skala besar. Mungkin nggak sih itu? Saya kira mungkin saja. Hanya saja kalau dalam konteks NTT, karena di sana kan bukan mayoritas Muslim, sehingga skala perpindahan penduduk dari kota ke NTT itu sangat sedikit. Tapi di sana kan ada daerah-daerah wisata yang seharusnya bisa diupayakan sedemikian rupa sehingga orang pada ketika mudik Lebaran itu, yang mudik itu kan bukan hanya orang Muslim, ada yang lain. Mungkin tidak ada riungan dalam Lebaran itu. Nah, dia bisa memanfaatkan objek wisata itu gitu. Karena dia tidak punya ritus Lebaran. Misalnya saudara kita yang non-Muslim bisa ke tempat rekreasi misalnya di NTT. Karena pembantunya pulang, dia terpaksa keluar rumah juga kan? Betul. Karena nggak ada yang masak. Kita terima telepon dulu Mas. Halo, selamat malam. Dengan siapa dari mana? Dari Pak Agus, dengan Pak Agus di Tangerang. Pak Agus di Tangerang. Ya silakan Pak Agus. Ya mungkin saya akan aja. Mudik menjelang Lebaran gitu lah ya. Iya. Ya temanya ini. Jadi mungkin kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Karena kan pada dasarnya kembali kepada kita lah. Kalau kita transportasi kita dengan motor atau dengan apa, andai kata diatur dengan perda-perda yang sudah pernah diterapkan, saya rasa akan lancar lah. Artinya perda-perda itu kan sudah pernah diterapkan, artinya kalau motor di jalur kiri, jadi tidak ada yang slip kanan slip ini yang kadang-kadang membingungkan pengendara. Terputus. Saya kira ini kembali untuk solusinya kembali ke kesadaran masing-masing pihak. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, kita juga tidak bisa menyalahkan pemudik, kita juga tidak bisa menyalahkan fasilitas yang sudah ada, infrastruktur tidak. Ini semua terkait.
intinya untuk solusinya ya semua ini kesadaran masing-masing pihak. Pemudik kalau sudah tahu bahwa itu kereta api sudah penuh, jangan sampai naik ke atas gerbong dan lain sebagainya. Karena itu membahayakan. Dan itu menjadi kendala besar perusahaan jembatan kereta api sekarang. Bahkan sekarang demo besar-besaran. Ini para kondektur saat ini sedang demo besar-besaran. Keberatan dia. Ada penumpang naik di atas gerbong kereta api. Alasannya apa? Alasannya karena dia takut mau narik karsisnya. Nggak berani naik. Nggak berani naik. Jadi, nah itu tadi. Tapi Mas Mami, kondektur itu dia kalau pulang kerja berat badannya lebih. Kenapa? Karena banyak uang receh di sini yang orang-orang bayar di atas itu. Nah ini komentar. Jalan, infrastruktur sudah disediakan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Ya, menjadi tanggung jawab masing-masing. Ini jalan negara, ini jalan provinsi, ini jalan kabupaten, ini jalan. Sebetulnya ada satu jalan yang merupakan menjadi ini jalan yang harus jadi tanggung jawab kita semua ini. Ya, apa tuh? Tidak masing-masing, kita semua. Jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Baiklah, kita reaksi sejenak, Mas Mami. Pemirsa, Komedi Putar segera kembali, tetaplah di JAK TV.